Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Apriani Boru Rambunan dengan NIK akhir 108, Rizky Saputra dengan NIK akhir 121, Fania Maidila Putri dengan NIK akhir 124, Indah Bunga Lestari dengan NIK akhir 125, dan saya sendiri Patologi dengan NIK akhir 139. Nah, di sini kami akan berdiskusi mengenai model pembelajaran blended learning, yang mana pada mata kuliah ini yang diampu oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Syahrial MED PhD dan yang terhormat Ibu Silviana Novianti SPD MPD. Baiklah, pembahasan kami di sini pada diskusi kami pada kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran blended based learning. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran blended learning. Yang ketiga, model-model pembelajaran blended learning. Dan yang terakhir, merancang model pembelajaran blended learning. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai konsep pembelajaran blended learning yang akan disampaikan oleh saudari Apriani. Ya, yang pertama adalah konsep pembelajaran blended based learning. Secara kata bahasa istilah blended learning terdiri dari 2 kata, yaitu blended dan learning. Blended atau berasal dari kata blend yang berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar lebih baik. Menurut Collins Dictionary, atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan, sedangkan learning berasal dari bahasa learn yang artinya belajar, sehingga secara sepintas istilah blended learning dapat diartikan sebagai campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lainnya. Stalker dan Horn pada tahun 2012 mendefinisikan blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Pada pembelajaran model ini, peserta didik difasilitasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri untuk satu bagian sesi menggunakan bahan dan sumber belajar online, dan satu bagian sesi lagi dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Ada 3 alasan utama untuk mengapa guru memilih menggunakan model pembelajaran based learning. Di antara yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelajar peserta didik, yaitu artinya adalah pembelajaran blended learning ini dapat memungkinkan diaplikasikannya berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran konvensional dengan tatap muka. Strategi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Kemudian alasan yang kedua adalah meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada area ruang kelas. Kemudian alasan yang terakhir atau alasan yang ketiga adalah dapat meningkatkan efisiensi dalam pelajaran. Pembelajaran blended learning juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan waktu dari pihak guru maupun peserta didik. Jadi berarti konsep pembelajaran blended learning itu antara mencampurkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Dan juga tadi kita alasan Mengapa kenapa guru
ada masalah dan pembelajaran blended learning ini dapat membantu guru. Bisa teman-teman sebutkan apa aja sih pembelajaran blended learning ini dapat membantu guru? Nah, tadi juga Kak Apri sudah bilang bahwa pembelajaran blended learning juga dapat membantu guru dalam penguasaan dalam pembelajaran. Yang pertama, partisipasi. Pada saat kegiatan diskusi kelompok di kelas, dalam satu kesempatan hanya ada satu peserta didik yang dapat berpendapat. Selain itu, yang juga sering terjadi dalam forum diskusi adalah dominasi dari beberapa peserta didik dalam forum diskusi tersebut. Dalam hal ini, diskusi secara online dapat menjadi alternatif bagi guru untuk dapat memberikan kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik untuk berbicara dalam forum diskusi. Yang kedua, kecepatan belajar. Pembelajaran tatap muka di kelas berjalan sesuai dengan unit atau bab materi dan akan berpindah ketika unit atau bab materi tersebut selesai. Dalam hal ini, pembelajaran model blended learning dapat memfasilitasi siswa dalam mengatur kecepatan penguasaan, pengulangan, serta pengayaan dari bab materi yang dapat dipelajari secara mandiri. Yang ketiga, individualisasi. Setiap peserta didik memiliki minat, kemampuan, dan tujuan yang berbeda. Pembelajaran secara online dapat membantu guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan masing-masing. Yang keempat, ada tempat pembelajaran secara online bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kelima, ada interaksi pribadi. Pembelajaran model blended learning juga memungkinkan guru untuk dapat lebih banyak berinteraksi dan membantu peserta didik secara individual. Kemudian yang keenam, persiapan. Dalam pembelajaran blended learning, peserta didik dapat mengakses bahan ajar secara online sehingga peserta didik dapat lebih siap sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka. Yang ketujuh, ada umpan balik. Dalam satu proses pembelajaran, umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa adalah bagian yang sangat penting. Namun seringkali guru tidak mempunyai banyak kesempatan untuk dapat memberikan umpan balik segera setelah peserta didik menyelesaikan tugas. Nah, melalui sistem online dan pembelajaran blended learning, guru dapat memberikan umpan balik atas hasil pekerjaan seluruh siswa melalui sistem aktivitas penilaian yang interaktif. Pendidikan terutama untuk mengetahui bagaimana otak menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi pengetahuan dan bagaimana memaksimalkan potensi otak peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dikatakan sering terjadi kayak strategi pembelajaran tersebut itu guru harus memperhatikan interaksi peserta didik. Kadang ada yang tidak melakukan, jadi ada strategi online ini, jadi bisa memberikan kesempatan yang sangat bagus bagi peserta didik untuk bisa berani berkontribusi di dalam belajar. Dan juga dari penjelasan tadi kita simpulkan bahwa blended learning ini termasuk pembelajaran yang efektif, efisien, dan mudah untuk peserta didik. Baiklah, mungkin untuk konsep pembelajaran blended learning ini sudah cukup. Selanjutnya itu ada mengenai karakteristik model pembelajaran dari blended learning. Nah, dalam referensi yang saya baca, di sini ada 3 karakteristik dari model pembelajaran blended learning, di mana karakteristik tersebut dirujuk oleh Prayitno pada tahun 2015. Di mana ketiga karakteristik tersebut, yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning ini juga merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem
Dan yang terakhir itu guru dan orang tua itu memiliki peran yang sama, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pembina. Jadi karakter sama adalah pendekatan yang menggabungkan pembelajaran itu baik secara online ataupun secara tatap muka, di mana dan guru juga memiliki peran yang sama, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai pendukung bagi peserta. Sudah cukup ya tadi teman-teman karakteristik dari model pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini ada model-model pembelajaran terhadap anak yang bisa teman-teman untuk materi yang ketiga itu model-model pembelajaran berbasis. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka dalam pembelajaran blended learning. Python Christensen Institute telah mengidentifikasi beberapa model yang cukup sering digunakan dalam menyusun pembelajaran blended learning. Beberapa model blended learning tersebut dapat diilustrasikan. Masing-masing model pembelajaran blended learning di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, model rotasi atau rotation model. Pada model kelas ini, peserta didik akan diatur untuk bergantian menempati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Misalnya, akan ada pos untuk kegiatan diskusi, mengerjakan proyek, tutorial secara individual, dan mengerjakan tugas atau latihan. Berikut beberapa model kelas yang termasuk pada kategori model rotasi atau rotation model, yaitu dari model rotasi. Yang pertama, model kelas station rotation. Sesuai dengan namanya, dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa tempat atau perhatian atau station, di mana peserta didik dapat menempatkan secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru pada salah satu perhatian station. Peserta didik dan guru dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik. Model pembelajaran ini sering digunakan dalam pembelajaran ekspansi. Lanjut. Contohnya itu Akademi KIPPLA memfasilitasi ruangan kelas di suatu taman kanak-kanak dengan 15 buah komputer pada suatu kegiatan pembelajaran. Guru mengatur peserta didik dalam beberapa jenis kegiatan, diantaranya yaitu pembelajaran online, diskusi kelompok kecil, dan kegiatan latihan tugas secara individual. Gambar berikut. Bagi-bagi selanjutnya. Model yang kedua adalah model kelas lab atau wall group data rotation. Berbeda dengan model kelas rotation, di mana perpindahan atau perputaran yang dilakukan oleh peserta didik masih berada dalam satu ruangan yang sama. Pada model kelas lab wall group rotation, peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang pada model kelas ini, peran guru tidak hanya terbatas hanya pada satu kelompok kecil dalam satu perhatian atau station, namun di sini guru berperan untuk memfasilitasi dan membantu peserta didik secara individual saat belajar menggunakan
Contohnya, pada suatu pembelajaran, peserta didik berpindah dari ruang kelasnya menuju laboratorium komputer selama 2 jam setiap hari untuk mengikuti pembelajaran matematika dan membaca secara online. Model rotasi ini ada model kelas lab atau model kelas flip atau flip classroom. Biasanya dalam suatu pembelajaran yang konvensional, peserta didik mempelajari suatu materi dalam kelas. Kemudian peserta didik akan mendapatkan tugas yang berkaitan dengan materi tersebut untuk dikerjakan setelah jam pelajaran selesai. Namun yang sering terjadi adalah peserta didik sering mengalami kebingungan karena tidak tersedia sumber dan tidak dapat membantu mereka menyelesaikan tugas. Model pembelajaran flip classroom ini membalik siklus yang biasanya terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat memulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Yang keempat kita ada model rotasi individu disiplin pembelajaran. Kemudian ada model rotasi individu atau individual. Pada model ini, siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Jadwal ini dapat diatur baik oleh guru maupun diatur secara online. Model rotasi individu berbeda dengan model rotasi yang lainnya karena peserta didik tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, SMA Diam menugaskan peserta didik untuk belajar sesuai dengan jadwal yang diatur. Masing-masing peserta didik belajar secara online di pusat pembelajaran maupun dalam pembelajaran secara tatap muka. Masing-masing sesi berlangsung selama 30 menit. Kemudian pada model kelas flex, bisa kita bacain apa sih model kelas flex itu? Di sini katanya kelas flex itu merupakan sebagian yang besar di mana pembelajaran itu dilakukan secara online. Sehingga pembelajaran ini sangat bersifat fleksibel. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Dan pada model kelas ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi, pekerjaan proyek dalam kelompok, maupun tutoring secara individu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilakukan. Nah, sebagai contoh, salah satu akademi yang ada di San Francisco menerapkan model pembelajaran flex. Nah, di mana guru yang mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka merancang strategi pembelajaran dan intervensi untuk sesi tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran online yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya itu ada model self-blend, di mana model self-blend ini peserta didik itu mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Nah, sebagai contoh, sekolah yang ada di Quakertown Community di Pennsylvania menawarkan pembelajaran online untuk peserta didik kelas 6 sampai kelas 12. Nah, pembelajaran online ini dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang mengajar pada sesi
Susah-susah ya model pembelajaran yang ada Banyak. di blended learning ini. Lanjut dong. Model Ingat aja deh ini. Bisa. Baiklah, model selanjutnya yaitu model Enriched Virtual. Pada model kelas ini, program pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pada awalnya model kelas Enriched Virtual sepenuhnya adalah model kelas online. Namun pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran tatap muka. Model Enriched Virtual berbeda dengan model Flippad karena pembelajaran tatap muka dalam model pembelajaran Enriched Virtual tidak dilakukan setiap hari. Model kelas ini juga berbeda dengan model self-plan karena pembelajaran ditawarkan oleh kegiatan pembelajaran secara utuh, bukan berupa materi yang secara khusus. Contohnya yaitu pertemuan pertama program pembelajaran dalam suatu Academy dilakukan secara tatap muka. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya peserta didik dipersilakan untuk dapat belajar secara online. Saran saja selama peserta didik dapat menyelesaikan program tersebut dengan nilai minimal yang telah ditentukan. Yang kelima, memilih model kelas yang sesuai. Guru dapat memilih dan menggabungkan beberapa model kelas dan disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Misalnya, jika ingin memfokuskan suatu pembelajaran pada sesi pembelajaran tatap muka, maka dapat digunakan model kelas Flippad. Jika guru ingin membentuk beberapa kelompok kecil dalam pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan interaksi dengan peserta didiknya, maka dapat mengambil model kelas rotation atau left rotation. Sebaliknya, jika guru ingin fokus untuk membelajarkan peserta didik secara online, maka dapat menggunakan model kelas flex. Proses penyusunan kegiatan belajar masing-masing model blended learning disesuaikan dengan beberapa karakteristik seperti fasilitas belajar, ketersediaan akses terhadap teknologi, usia dan kemampuan peserta didik, serta durasi jam belajar. Jadi dalam model ini kita pakai dalam pembelajaran. Tapi model tersebut bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang ada. Model tersebut ada kekurangan masing-masing. Jadi dalam materi model itu kayaknya sudah cukup. Kita lanjut ke merancang model pembelajaran belajar learning. Dalam merancang model pembelajaran belajar learning, pelajar perlu menguasai bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Berbagai kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini, diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, kemudian teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok, kemudian kemampuan mengembangkan interaksi secara online, serta dapat mengaplikasikan kombinasi kedua kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model belajar di mana hal yang kita dapat lakukan pertama kali dalam merancang model pembelajaran ini adalah mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini penting perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan konten atau materi pembelajaran, peserta didik dengan guru, serta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ketika merancang pembelajaran yang menggunakan model blended learning, guru harus memadukan jenis-jenis interaksi di atas baik dalam pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Selain itu, jenis-jenis dan komunikasi interaksi di atas baik secara langsung atau tatap muka maupun online secara online juga dapat diilustrasikan melalui kuadran sebagai berikut, di mana pada kuadran sebelah kanan menggambarkan menjelaskan gambar
harus menjadi kakak langsung ini aku ngomong tadi itu sebagai contoh Ini dari buku ya. aku langsung ya. Sebagai contoh, guru yang mengaplikasikan model blended learning akan lebih mudah memfasilitasi peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan satu, sebagai penyampaian materi atau sesi diskusi telah dilaksanakan dalam sesi pembelajaran online, sehingga guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil saat sesi pembelajaran tatap muka berlangsung. Yang kedua, guru memiliki kesempatan untuk dapat menilai kinerja, kemampuan, dan pengetahuan dan mengetahui kebutuhan belajar siswa melalui aktivitas pembelajaran online. Salah satu kemudian ada nih cara-cara mengintegrasikan kegiatan belajar online dan tatap muka. Apa sih teman-teman? Berikut contoh lain bagaimana cara mengintegrasikan antara kegiatan belajar online dan tatap muka. Yang pertama, guru dapat menginformasikan topik untuk memberikan diskusi kepada peserta didik dalam sesi pembelajaran tatap muka. Kemudian, melanjutkan kegiatan diskusi tersebut pada saat sesi online. Penarikan kesimpulan kegiatan diskusi kembali dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pada saat peserta didik belajar menggunakan software aplikasi pembelajaran, guru dapat memantau miskonsepsi yang terjadi sehingga pada saat sesi pembelajaran tatap muka guru dapat mengadakan sesi diskusi berdasarkan data miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. Kemudian ada blended activity. Langkah kedua yaitu menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Di sini ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Di antaranya A. Standar capaian dan tujuan pembelajaran. Standar capaian pembelajaran ditentukan oleh kurikulum nasional dan menggambarkan secara umum hasil yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran. Ketika merancang satu kegiatan pembelajaran akan lebih baik jika standar capaian pembelajaran diuraikan menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai melalui satu kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diawali dengan frase pada akhir pembelajaran peserta didik mampu dan kemudian tujuan pembelajaran digunakan sebagai acuan untuk menentukan konten aktivitas dan proses penilaian dalam satu pembelajaran. Yang B, ada penilaian untuk dapat mengukur tingkat pemahaman materi dan kemampuan peserta didik serta menentukan apakah peserta didik telah mampu mencapai standar capaian dan tujuan pembelajaran, maka diperlukan suatu prosedur penilaian. Prosedur penilaian yang dipakai dapat berupa penilaian secara tertulis, yaitu bisa berupa tes, kuis, dan esai. Kemudian ada penilaian kinerja atau pembuatan proyek dan presentasi, dan ada penilaian formatif serta penilaian sumatif. Kemudian yang C ada kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan penilaian terhadap proses, keaktifan, dan partisipasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya pada saat kegiatan diskusi, kegiatan membaca atau menyimak pemaparan materi. Struktur pembelajaran model blended learning bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran model konvensional. Esensi dari model pembelajaran blended learning adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat lebih fleksibel dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus menyesuaikan rancangan dan urutan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, sesuai dengan data
sebagai acuan untuk refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. A. Kegiatan mana saja yang berhasil berjalan dengan baik. B. Dan kegiatan mana saja yang tidak berhasil berjalan dengan baik. C. Apakah data penilaian telah digunakan sebagai acuan untuk merencanakan kegiatan belajar yang selanjutnya. D. Apakah guru perlu meningkatkan atau justru mengurangi intensitas interaksi dalam hal komunikasi peserta didik secara individual. Yang terakhir, D. Apakah interaksi ketika sesi pembelajaran online berjalan seperti yang telah guru dapat revisi kegiatan blended learning ini untuk kesempatan selanjutnya berdasarkan data hasil belajar peserta didik. Data hasil pengamatan guru terhadap kinerja peserta didik juga komentar-komentar dari peserta didik mengenai kegiatan belajar yang telah berlangsung, sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran model ini dapat terus berlangsung hingga guru benar-benar mampu menguasai bagaimana membelajarkan peserta didik menggunakan model. Selanjutnya, dari program aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning. Yang pertama yaitu Web 2.0. Salah satu jenis Web 2.0 yang digunakan untuk model blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran learning atau Learning Management System LMS. Yang kedua, Edmodo. Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Board dan Steve O'Hara. Guru dapat memanfaatkan Edmodo untuk berbagai hal seperti berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, memonitor aktivitas pembelajaran online, membuat kuis latihan atau ujian, mengunggah materi pelajaran. Yang ketiga, Google Group. Selain sebagai mesin pencarian informasi, search engine dalam pembelajaran, Google juga menyediakan beberapa fitur yang memfasilitasi penggunaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online yang dapat digunakan untuk belajar di mana saja. Dan perangkat apa saja yang melalui Google Suite for Education berikut merupakan fitur yang disediakan. Yang pertama, Gmail, Drive, kalender, dokumen, formulir, Jamboard, status, Hangouts, Group, dan poll. Jadi ada 3 ya program aplikasi atau platform pembelajaran model blended learning. Itu ada Web 2.0, Edmodo, dan Google. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, jadi dapat disimpulkan ya bahwa definisi blended learning itu merupakan metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan tatap muka. Nah, pada pembelajaran blended learning ini peserta didik itu difasilitasi dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri. Secara online kita melakukan satu bagian sesi pembelajaran lainnya dengan dilakukan tatap muka. Selanjutnya tadi juga ada terdapat 3 karakteristik dari model blended learning, yang mana yang pertama, model blended learning itu menggabungkan berbagai cara dari penyampaian, model, pendidikan,
3, yang mana yang pertama ada standar capaian dan tujuan pembelajaran, yang kedua ada penilaian, serta yang ketiga ada tujuan pembelajaran, dan yang terakhir tadi yang barusan saja kita bahas yaitu mengenai beberapa aplikasi atau platform yang dapat digunakan untuk pembelajaran learning, yaitu ada model Edmodo. Setelah dari 4 pembahasan kita pada kali ini sudah dikumpulkan oleh teman kita saudari Indah Lestari. Dengan kesimpulan dari saudari Indah ini, maka berakhir pula diskusi kita pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga dengan berjalannya diskusi kita pada kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum.